Yoks, balik lagi sama gue Stanley Julio di Yong Jaya Motor. Kali ini gue bakal ngebahas motor yang ada di sini nih, Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team tahun 2016. Jadi kalian pantauin terus, tonton gue terus, oke? Nah, gue bakal ngejelasin motor ini dari part depan dulu. Part depan ini kita ngegunain, ya kalian udah tau lah ya, ini kita ngegunain velgsnya dulu. Velgnya ini kita ngegunain OZ Racing. OZ Racing ini kan udah ngehits banget, harganya yang fantastis pastinya. Entengnya juga jauh beda, bisa beda 2 kilo dari standarnya. Nah, terus juga kita ngegunain si ban ukurannya 120/70/17, itu kita ngegunain Pirelli SC. Terus juga kita ngegunain si piringan Brembo. Kalau Brembo si kaliper itu udah bawaan dari si Kawasaki-nya. Kalau si shock depan Showa ini juga udah bawaan dari Kawasaki-nya. Jadi kalau buat pengereman aja itu kita sama bagian part depan tuh bisa habis buat variasi kisaran di 40-50an lah, buat sama velg, terus si ban, piringan, dan kaliper itu juga bisa mahal banget ya tentunya. Terus di bagian sini juga kita bagian variasi si kecilnya ini lumayan juga. Kita ngegunain si handguardnya dari Lightech. Terus si hand grip kita menggunakan dari Rizoma, yang tentunya juga pasti kualitas sudah terjamin lah ya dari yang lainnya. Yang pasti juga kalau kita menggunakan rem, itu remnya pakai master remnya kita menggunakan Brembo Corsa Corta RCS nya ini 19 karena double disc. Nah, dan bobot OZ ini itu tuh bagian depannya kisaran 2,4 kilo, belakangnya itu 4,4 kilo, dan belum ada tambahannya itu 900 gram, berarti kisaran 7 kiloan lah, kurang lebihnya segitu. Jadi ini tuh nggak cuma buat dipakai di ZX-10 doang, bisa juga dipakai buat di ZX-6, Z1000, Z900. Itu tuh tinggal dirobah si bagian bowlingnya doang gitu. Jadi kalau kalian mau ganti part OZ bisa ke kita bantu rubah juga buat 250, buat 600 sampai 1000 gitu ya. Terus di bagian couplingnya kita menggunakan coupling Akosato. Akosato ini ya udah jelas banget bikin ringan, si coupling juga bikin tarikan lebih enak gitu ya. Lalu kita juga pindah ke bagian tengahnya. Di bagian tengah ini gue udah pasang frame slider Evotech, yang pastinya juga udah terkenal banget di kaum yang udah sering main motor ya. Terus juga cover mesin kita menggunakan RNG, yang pastinya kuat juga ya. Terus bagian part karbon kita menggunakan di cover rangkanya, tangki juga buat single seat. Terus juga ada dashboard dan spakbor depan. Dan di ini yang lagi kelihatan banget itu di bagian arm belakang. Kalau karbon yang bagus tuh pasti kalau dekat knalpot pun nggak bakal meleleh. Ada juga kan yang karbon ngasal-ngasal itu kalau dekat bagian panas bakal meleleh ataupun warnanya berubah. Nah itu pasti kualitasnya ya kurang. Tapi ini kalau walaupun dekat knalpot tuh tetap aja nggak meleleh gitu ya. Terus kalau di bagian tengah ini juga kita ada menggunakan tutup tangkinya itu Rizoma. Nah, di sini gue bakal ngejelasin part ke belakang tuh exhaustnya ya. Knalpot ini udah gue ganti pakai Austin Racing ya, yang tipenya GP1RR. Yang sebelumnya tuh knalpotnya gue pakai menggunakan Toche exhaust. Nah, perbandingannya ya dua-duanya sama-sama bacot banget pastinya ya. Makanya gue ganti Austin Racing supaya nggak suaranya kering. Tapi kalian buat konten selanjutnya kalian boleh deh nonton Austin Racing perbandingannya dengan Toche exhaust, oke? Dan di bagian belakang ini gue menggunakan shock Öhlins TTX ya, yaitu harganya tuh kisaran 24 jutaan. Ya pasti beda banget sama bagian part orinya ya.
di sini tuh banyak feature juga ya yang beda dari part O-ring. Dan juga part O-ring gak cuma tertempel di bagian belakang, gue juga motor ini udah tertempel di bagian steering damper. Steering damper mah itu udah bawaan pabrikan, udah dikasih dari pabrikan sananya, udah ngegunain O-ring. Nah terus di bagian selang rem tuh, kalau selang rem kita ngegunainnya selang rem Hell. Soalnya udah banyak banget, kalau buat anak motor pasti bagian ini tuh paling penting ya, pengereman selang rem Hell kan. Kalau orinya tuh kita takutnya kalau selang rem ori itu memuai atau panas malah jadinya ngeplos, itu malah jadinya kayak remblong. Kalau kita menggunakan part ori Hell ya pasti jauh lebih aman kalau udah menggunakan Hell gitu ya. Terus kalau di bagian belakangnya ini kita menggunakan ban ukuran 260/17 gitu ya. Ini tuh gede banget lah, beda dari buat motor 2,5 atau 600 itu beda ya. Terus juga ngegunain si velgnya ringan banget nih, kita ngegunain velg OZ gitu ya. Itu tuh beratnya kisaran 4,4 kiloan. Terus bagian belakangnya juga stop lamp kita ngegunain Moto Dynamic. Pastinya beda banget dari yang orinya, ini udah keren banget lah pokoknya. Dan apa sih perbedaan stop lamp ori dengan stop lamp Moto Dynamic? Mari kita lihat aja ya perbedaannya. Kita kasih sen ke kanan. Ya, ini perbedaannya. Dia sama yang ori, terus ini juga yang kecil. Oke. Dan kalau yang ori itu nggak bakal seperti kayak 3-in-1 gini ya, beda banget sama yang ori. Jauh bikin lebih sporty juga, makanya banyak juga yang dari Ninja 2,5 pengen jadi 3-in-1. Nah, di sini gue menggunakan rantainya tuh Eka Chain yang tipe O-ring warna hijau. Ya pastinya yang O-ring ini jauh lebih kuat daripada yang standar dan juga bikin tarikan juga lebih nyaman gitu ya. Terus di sini gue menggunakan jalur pedoknya jalur pedok Rizoma. Ya supaya lebih enak kalau buat di standarin aja. Oke, kali ini gue bakal nunjukin fitur apa sih yang ada di ZX10R ini, yaitu ada dua fitur. Yang pertama itu launch control sama quick shift. Kali ini gue bakal nunjukin yang quick shift-nya dulu ya. Mau dulu. Oke, kali ini gue udah nge-review ZX10R tahun 2016 Kawasaki Racing Team. Nah, bagi kalian juga yang mau variasi buat motor sport 150cc up, terus juga motor matic, kita juga siap buat ngelayanin part-part apa aja juga kita ada. Jadi jangan lupa juga buat nge-follow IG kita yang Jaya Motor Racing. Terus juga jangan lupa subscribe channel YouTube kita yang Jaya Motor Racing juga, supaya makin banyak konten-konten lainnya yang lebih seru juga ya. Oke, saya Stanley Julio pamit undur diri. See you and goodbye.